Learning phase ini adalah suatu proses di mana Meta itu mengumpulkan data yang dianjurkan jumlahnya adalah 50 conversion. Nah, setelah di ad set tersebut jumlah datanya itu sudah mencapai 50 conversion, maka Meta akan menghakimi ya ad set tersebut menjadi lebih pintar, menjadi lebih paham untuk apa? Mencarikan audiens yang sesuai dengan advertiser ataupun yang brand inginkan. Nah, tetapi ya di sini harap dijadikan catatan ya. Learning phase di sini bukan menjadi tolak ukur utama atau penentu bahwa nanti ad set atau campaign atau iklannya itu menjadi boncos ataupun profit. Tidak ya, karena ingat kita itu iklannya ke manusia ya. Jadi sebenarnya ini hanya sebatas itu tadi ya, penentu bahwa ad setnya ini menjadi lebih ngerti audiensnya gitu ya secara algoritma gitu. Tetapi penentu utamanya atau penyebabnya iklan kalian boncos atau tidak tetap yaitu adalah dari produknya, brandingnya, konten iklannya, penawaran, dan hal-hal lain di luar dashboard. Walaupun kondisinya ad set ataupun campaign kalian itu masih dalam learning atau bahkan gagal learning, itu tetap bisa profit. Cuman di video kali ini aku akan membawakan berita terbaru, update terbaru dari Meta, yaitu adalah ternyata learning phase sekarang itu tidak perlu mencapai 50 conversion, tapi cukup mencapai 10 conversion doang aja. Oke, kita akan bahas. Halo guys, kembali lagi dengan Fusik, konsultan Meta Ads. Ingat, konsultan bukan mentor ya. Teman yang butuh jasa aku untuk memberikan analisa ataupun insight di luar dashboard ya, untuk melihat dashboard kalian ini harusnya kayak gimana, diperbaiki yang kayak gimana, itu bisa daftar konsultasi, linknya di bawah. Kalau butuh telepon bisa telepon dulu ya. Oke, kita lanjut dulu ke sini. Oke guys, jadi berita ini itu aku dapatkan dari si John Loomer ini ya, tentang si learning phase ini, karena learning phase terbaru ini itu belum merata diupdate ke seluruh ad account ya. Biasa memang si Meta itu kalau dia update sesuatu itu memang nggak merata, jadi kayak ya dia kayak mungkin 100 akun dulu, 1000 akun dulu, jadi nggak serentak ya. Oke, aku bacakan di sini dulu ya. Jadi dulu ya, learning phase itu bentuknya seperti ini ya. Kalau teman-teman buka dashboardnya, teman-teman pasti akan melihat kalau dia selama learning dia akan muncul seperti ini. Oke. Nah, yang mana jumlahnya adalah 50 conversion. Nah, sekarang di beberapa ad account itu ada yang dia cukup hanya mencapai 10 conversion aja dan harinya hanya cukup 3 hari. Kalau tadi yang zaman dulu itu 7 hari atau 1 minggu. Sekarang cukup 3 hari dan 10 conversion. Ya, ini bedanya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat video ini kok ternyata ad account-nya belum ada, ya udah, berarti memang belum dapat jatah update-nya ya. Aku sendiri juga belum melihat secara langsung ya, dan aku bikin ini karena barangkali di luar sana udah ada yang mendapatkan update ini ya. Terus apa nih dampaknya kepada kita advertiser ataupun brand owner yang mengiklankan produknya atau jasanya di Meta? Yang pertama adalah tentu untuk kalian yang produk ataupun jasa diiklankan di Meta ini menjadi lebih mudah untuk bisa keluar learning phase-nya ya, terus jadi aktif di bagian adset-nya. Biasanya di adset gitu kalau menggunakan budget di bagian adset-nya. Karena gini ya, misal teman-teman ini menjual kayak properti ataupun jasa ya, itu seringkali harga lead-nya, karena memang kalian harus mencari lead ya, itu harga lead-nya tuh bisa sampai 50.000, bisa sampai 100.000 ya, karena aku melihat sendiri di klien-klien aku seperti itu. Nah, dalam 1 minggu atau 7 hari itu mendapatkan 50 conversion itu agak susah ya, apalagi dengan budget cuma 100-200 ribu per hari misalnya kayak gitu ya. Kecuali budgetnya sampai jutaan itu mungkin ya bisa cepat dapat 50 conversion dalam 1 minggu. Tapi dengan budget segitu 100-200 itu dapat 50 itu
kayaknya kayak lama banget dan bukan lama ya, nggak dapat ya. Nah, dengan sekarang cuman sebatas 10 conversion dalam 3 hari ya, itu menjadi lebih mungkin. Nah, karena lebih mungkin berarti nanti adsense-nya menjadi lebih paham ya. Oh, ini toh orang-orang yang ingin ditargetkan sama advertiser yang menggunakan dashboard. Saya kayak gitu ya. Terus tentu juga ini dampaknya juga berpengaruh ke advertiser ataupun brand ya yang menggunakan produk retail pada umumnya. Ya kalau misal teman-teman produk retail misal kayak jualan fashion gitu kan atau produk solusi ya anggap aja produk retail aja yang lebih mudah ya penjelasannya ya. Itu misal dalam sehari kalian bisa mendapatkan purchase di dashboard ya, bukan add to cart yang jadi WA ya. Purchase di dashboard katakanlah seminggu sudah bisa mencapai 50 conversion ya kan dalam 7 hari gitu kan. Nah, karena sekarang mungkin teman-teman ada adsense-nya yang mendapatkan update learning phase baru ini. Nah, berarti nanti prosesnya menjadi lebih cepat ya kan. Berarti nanti di adsense kalian akan lebih banyak adsense yang menjadi statusnya itu aktif ya, lebih cepat daripada biasanya gitu. Tapi ingat ya guys ya, sekali lagi ya, yang namanya learning dijadikan penentu atau penjegal ataupun hakim utama melihat bahwa campaign adsense gagal ataupun boncos ya. Karena kalau kalian melihatnya seperti itu kalian masih menjadi penjilat atau pengabdi dashboard ya. Bukan ya. Jadi seharusnya yang dilihat nanti adalah terlepas nanti kalian statusnya masih learning ataupun udah aktif ya, itu yang dilihat tetap adalah cost per purchase-nya, atau kalau kalian mencari lead ya berarti cost per lead-nya. Apakah sudah mencapai KPI? Ya itu aja, dan itu memang dipengaruhi oleh sekali lagi produknya ya, terus brandingnya, konten iklan, penawarannya, funnelnya, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau semua itu kalian belum ulik, belum perbaiki ya jangan sampai kalian cuma menuduh si learningnya itu ya, karena yang sering terjadi itu seperti itu. Karena logikanya gini ya, misal ya kan kalian sudah mendapatkan update yang cuma 10 conversion dalam 3 hari dan ternyata kalian bisa nih keluar learning phase terus asetnya jadi aktif itu. Tapi kalian itu menjual produk yang menurut audiens ya, itu ampas. Nggak punya value yang bisa bersaing di market. Keluar learning phase, Meta ngerti nih audiens yang dimaksud oleh si advertiser sama kamu gitu kan. Si Meta nyari bread. Tapi ingat, karena produknya itu ampas gitu kan, dan yang beli manusia, walaupun audiensnya dapat, beli nggak? Ya enggak. Kalaupun ada yang beli ya kualitas yang beli orangnya seperti itu, dan itu yang bisa berimbas harga cost per purchase-nya atau cost per acquisition-nya menjadi jomplang ataupun melebihi KPI yang sudah kalian set atau bahkan boncos. Begitu ya, karena aku melihat sendiri beberapa klien aku ada yang statusnya masih learning, enggak keluar dari learning phase juga. Toh juga secara pembukuan ya penjualannya oke-oke aja sesuai dengan KPI. Ini sebentar lagi jam 10 aku ada yang mau konsultasi pas di jam 10. Nah kalau teman-teman mau konsultasi juga seperti klien aku nanti ini, teman-teman bisa ya daftar konsultasi, linknya di bawah. Tapi ingat, ini tidak untuk newbie, hanya untuk advertiser ataupun brand yang memang sudah menjalankan iklan conversion baik sales ataupun lead ya, dan sudah tahu bahwa ini adalah konsultasi bukan mentoring. Jadi di sini nggak ada iming-iming apapun, nggak bakal ada kepastian kamu bakal profit atau boncos, nggak ada yang tahu, karena di sini tugasku menganalisa berdasarkan dari pengalaman aku. Kalau berminat silahkan klik linknya di bawah, tidak perlu bayar dulu ataupun daftar, teman-teman bisa jadwalkan dulu telepon dengan aku bisa ya, supaya nanti kita tahu apakah kita cocok atau enggak. Kalau cocok lanjut, kalau enggak ya wis, enggak popo. Gitu ya. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.